Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita umat Islam di zaman yang mutakhir ini hendaknya pandai-pandai bermuhasabah diri, introspeksi diri, menilai kembali iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menilai kembali amal-amal kita, menilai kembali sikap dan perilaku kita, baik kita secara individu, baik kita secara keluarga, maupun sebagai masyarakat atau bangsa. Muhasabah ini dibutuhkan adalah untuk memperbaiki kekurangan atau memperbaiki kemungkinan adanya kesalahan dan kekeliruan, dan tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan. Sebagai individu atau masyarakat, atau bahkan sebagai bangsa, muhasabah ini sangatlah penting. Lebih-lebih di saat situasi dan kondisi bangsa kita seperti saat ini. Tidak hanya terjadi bencana alam, tetapi juga terjadi bencana sosial. Hancurnya nilai-nilai moral dan akhlak. Krisis moralitas bangsa ini kian parah. Baik itu terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat kita. Dan krisis bangsa ini ditandai dengan berbagai maraknya penyimpangan pola hidup di dalam masyarakat. Seperti maraknya kasus-kasus korupsi
miliaran atau bahkan triliunan. Transaksi politik uang, gaya hidup yang memuja kesenangan duniawi, hedonisme, flexing, pamer kekayaan, dan sikap hidup yang menghalalkan segala cara apa saja. Ditambah lagi di ranah kehidupan kita sehari-hari yang juga tidak kalah gawatnya, seperti kian maraknya judi online, kejahatan IT, narkoba, kekerasan seksual, LGBT yang berbagai pihak akhir-akhir ini memperjuangkan agar supaya dihalalkan kawin sesama jenis, pembunuhan dalam arti luas, kekerasan di dalam rumah tangga, dan persoalan-persoalan menyimpang lainnya yang kian memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ini adalah peringatan, warning dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita bertanya, apa penyebab, faktor apa yang menjadi penyebab hancurnya nilai-nilai moralitas ini? Dan apa yang harus kita lakukan ketika hidup kita ini dihadapkan ke dalam berbagai persoalan kehancuran moralitas yang semacam ini? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya krisis moralitas suatu bangsa ini. Tentunya tidak akan saya sebutkan secara lengkap karena ini adalah khutbah. Tetapi ada hal-hal penting yang menjadikan ambruknya nilai-nilai moralitas itu. Yang pertama disebabkan karena dhaful iman, krisis keyakinan, krisis iman, imannya lemah. Dan sumber segala kejahatan itu adalah disebabkan karena lemahnya, loyonya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika iman kepada Allah telah tensinya menurun drastis, maka tingkat kepatuhan terhadap Allah pun juga ikut melemah. Dan seseorang yang berada di dalam kondisi ini akan semakin berani melakukan perbuatan dosa, semakin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan terhadap aturan-aturan agama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina orang yang akan melakukan perzinahan ketika dia akan berzina, dia dalam keadaan beriman. Wa la yusriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Dan tidak akan melakukan korupsi, tidak akan mencuri, tidak akan melakukan markup dan manipulasi. Ketika seseorang yang hendak melakukan korupsi dan pelanggaran itu, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Tidak akan meminum minuman yang diharamkan oleh Allah. Ketika seseorang itu akan minum hal yang diharamkan oleh Allah itu, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman. Dan kata Rasulullah, dan taubat
terhampar setelah itu. Wat taubatu ma'rudatun ba'du. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya yang harus dilakukan dalam kondisi yang seperti ini adalah bagaimana kita bisa memasukkan iman sedalam-dalamnya. Itu tugas kita semua. Memasukkan iman sedalam-dalamnya ke dalam sanubari dan jiwa kita, dan juga berupaya bagaimana memasukkan iman yang sedalam-dalamnya terhadap orang yang terdekat dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang kedua, yang menjadi penyebab munculnya kerusakan-kerusakan di berbagai lini kehidupan sosial masyarakat ini disebabkan karena qillatul ilmi syar'i, minimnya ilmu agama, tipisnya pengetahuan tentang keagamaan, menjadikan moralitas seseorang terpuruk. Orang yang tipis ilmu agamanya akan tunduk patuh kepada hawa nafsunya, bahkan cenderung berbuat kerusakan, berbuat fasad, melakukan berbagai macam bentuk kerusakan di dalam sektor-sektor kehidupan, karena dia tidak paham halal haram. Dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dia tidak paham bahwa perbuatannya itu adalah dosa. Hal-hal yang semacam ini disebabkan karena kurangnya ilmu agama ini, menjadikan seseorang tidak mencapai predikat takwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak peduli sesama, dan bahkan tidak peka, tidak sensitif rasa kemanusiaannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilm. Dan seseorang yang Allah karuniakan dia harta yang luas, tetapi dia Allah tidak memberikan kepadanya ilmu, fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilm, ia akan menghambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak tahu bahwa kaya itu ada ilmunya. Dia tidak tahu bahwa Allah memberikan rezeki kepadanya itu ada ilmunya. Sehingga orang-orang yang kaya, orang-orang yang diluaskan rezekinya, tetapi Allah tidak berikan dia ilmu tentang ilmunya kaya, ilmunya luas rezekinya, maka dia akan cenderung mengkonsumsikan hartanya itu sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya. La yattaqi fihi rabbahu, dan menyebabkan dia tidak takut, tidak bertakwa kepada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimahu, dan dia tidak peka, tidak sensitif rasa kepedulian sosialnya, sehingga cenderung memutus tali silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah ini tidak tahu bahwa di dalamnya ada hak-hak Allah, ada hak-hak yang harus ditunaikan, ada sikap kehati-hatian ketika rezeki itu sudah dianugerahkan, kehati-hatian di dalam membelanjakannya. Maka kata Rasulullah, fahada bi akhbathil manazili, maka kalau ini sudah terjadi, ini adalah kondisi terburuk yang terjadi
atau menimpa seseorang atau masyarakat. Kita saksikan di era kita ini, bukan duitnya sendiri, bukan hartanya sendiri, bahkan hasil dari merampas harta rakyat dipamer-pamerkan, rasa sensitivitas sosialnya putus. Dan yang harus dilakukan oleh kita adalah mengajarkan, kalau kita masih bisa melakukan sesuatu terhadap anak-anak kita yang masih belia, yang masih panjang perjalanan ke depannya, untuk membekali mereka ilmu-ilmu agama yang mendalam, sehingga mereka punya rem. Ketika dia tahu bahwa itu haram, dia akan pakai remnya dengan pakam, sehingga tidak mudah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah tarkul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Banyak orang yang sudah bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah asas, pondasi, asas di dalam membangun keumatan. Sehingga kalau ini ditinggalkan oleh umat Islam, maka azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan. Kemungkaran akan meluas dan merata dan semakin sulit dikendalikan, karena sudah tidak ada lagi yang mengajak kepada yang baik dan tidak ada lagi yang berani mencegah kemungkaran. Sehingga perbuatan keji akan dianggap biasa saja, dan akan semakin bermunculan berbagai macam bentuk krisis moralitas pada suatu bangsa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "la ta'murunna bil ma'ruf," kamu harus melakukan amar ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, kalian harus mencegah kemungkaran. Aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaba min indih summa la tad'unnahu fala yustajibu lahu. Demi Allah, kata Rasulullah, yang jiwaku berada di tangannya, kalian semua harus melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik dan mencegah kemungkaran di dalam berbagai bentuk. Atau jika tidak, kalau tidak kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah bisa segera menimpakan azab dari sisinya. Dan di saat kalian mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengabulkannya. Rasulullah bersabda, apabila kekuasaan sudah dianggap keuntungan, amanat dianggap ghanimah, harta rampasan, membayar zakat dianggap merugikan, orang belajar bukan lagi karena agama, namun untuk meraih tujuan duniawi semata. Jika suami tunduk pada istrinya, durhaka terhadap ibunya, setia kepada kawan yang menyimpang dari kebenaran, membenci ayah, bersuara keras menjerit-jerit di masjid, orang fasik menjadi pemimpin suatu bangsa, pemimpin diangkat dari golongan yang rendah akhlaknya, orang dihormati karena takut pada kejahatannya. Para biduan dan musik hiburan berbau maksiat sudah banyak digandrungi. Minuman keras,
narkoba semakin meluas. Umat akhir zaman ini sudah melakukan tindakan sewenang-wenang, mengutuk generasi pertama kaum muslimin, termasuk mengutuk para sahabat dan tabi'in. Maka hendaklah mereka waspada, karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, kata Rasulullah, akan terjadi gempa, akan ada longsor dan kemusnahan, kemudian diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain, seperti untayan permata yang berjatuhan karena terputus dari talinya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.